pada ibadah kolom Jemaat Gemim Zaitun Karomasan Rano Tanah Weru pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 akan segera kita mulaikan. Tapi sebelum itu saya sapa dulu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Shalom, damai di hati. Tentunya pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat kehidupan yang sudah boleh kita rasakan hingga saat ini. Dan tentunya kita akan selalu mensyukuri apa yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan selalu tekun memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun di tengah situasi dan keadaan apapun. Ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih oleh Ibu Pendeta Esther Rengku Egeten Sarjana Teologi. Dan saat ini akan saya serahkan kepada Ibu untuk memimpin ibadah pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulaikan persekutuan ibadah evangelisasi kolom di malam hari ini. Untuk itu diundang kita sekalian berdiri. Kita mulaikan ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 10. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Silahkan duduk. Saudara-saudaraku, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, kami menaikkan pujian syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena dengan kasih dan perlindungan Tuhan, kami masih menikmati nafas hidup sampai saat ini.
Sebagai orang-orang beriman kami menyatu dalam satu persekutuan ibadah evangelisasi Kolom yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang ada dalam hidup kami terbuka di mata-Mu. Engkau mengenal pribadi-pribadi kami, tutur kata kami, tindakan kami, semua itu diketahui oleh-Mu. Karenanya dengan kerendahan hati kami datang menghadap Dikau sambil bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Jika Engkau dapati kami ada dosa, ada kesalahan, bahkan mungkin dalam hidup kami sehari-hari, kami mudah berkata-kata tentang kasih, kami mudah bicara tentang saling menolong, tapi dalam kenyataannya kami tidak melakukan hal-hal itu. Ampuni kami Tuhan, baharui kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar lewat persekutuan ibadah ini, kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Karena kami percaya sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, yang selalu sedia mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Dengarkanlah permohonan kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Dengan anugerah-Mu, kami jemaat boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, saat ini pun kami mempersiapkan diri kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami manusia penuh keterbatasan. Karena itu kami memohon kepada-Mu ya Yesus Kristus. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan itu dalam hidup kami sehari-hari. Karena Engkau menginginkan kami umat percaya hidup untuk saling bertolong-tolong satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Pakai hamba-Mu Tuhan, menyuarakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di malam ini sebagaimana yang menjadi perenungan bersama di minggu berjalan ini dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Pertama Korintus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai 9. Pertama Korintus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Bunyinya seperti berikut.
tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, sebagai umat percaya, siapapun kita selalu diingatkan untuk terus bersyukur, mengagungkan Tuhan. Karena sampai saat ini pun kita dimampukan Tuhan untuk berkarya, untuk berjuang di tengah-tengah dunia ini yang sampai saat ini masih dalam situasi adanya pandemi COVID-19. Tapi saya percaya jemaat-jemaat, pelayan-pelayan kita semua tetap ada dalam suasana yang penuh sukacita iman. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita bersama di minggu berjalan ini, yakni bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Tentunya dari tema ini, sebagai orang beriman, sebagai warga gereja, kita bisa memahami apa sebenarnya yang harus ada dalam kehidupan kita dan yang harus kita kerjakan, yang harus kita buat mengisi hari-hari pemberian Tuhan. Dengan tema ini pun tentunya kita teringat dengan pepatah lama yang tidak asing lagi bagi kita sebagai orang percaya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tentu lewat pepatah ini betul-betul mau membangkitkan semangat kita sebagai satu persekutuan umat, supaya kita bersama menghadapi berbagai-bagai kenyataan, pergumulan, persoalan. Sebab dengan adanya kebersamaan kita akan mampu menghadapi, melewati beban-beban pergumulan hidup. Saudara-saudaraku, bagian bacaan kita dalam 1 Korintus 16 jelas sekali bahwa pasal 16 merupakan pasal yang terakhir dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dan jika kita memahami kitab Korintus, maka kita dapati bahwa pasal sebelumnya bicara tentang pekabaran Injil
bagaimana menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Sedangkan pasal 16 secara spesifik bicara tentang pengumpulan bantuan kepada jemaat di Yerusalem yang dalam bacaan ini disebut sebagai orang-orang kudus. Persoalan demi persoalan dialami oleh umat percaya yang ada di Yerusalem. Mereka hidup dalam kesusahan dan mereka sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Karena itu Paulus sebagai seorang hamba, sebagai seorang rasul, mengingatkan kepada orang-orang beriman yang ada di Korintus. Bagaimana mereka mampu untuk berbuat dan berbuat sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tentu kita tahu bersama juga bahwa Paulus pernah mengungkapkan kepada jemaat yang ada di Galatia, sebagaimana yang menjadi tema kita. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi apa yang Paulus sampaikan kepada orang-orang percaya di Galatia, Paulus pun menginginkan hal itu dipahami oleh orang-orang percaya yang ada di Korintus. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti kita semua memahami dan tahu persis bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang ada di Korintus. Sebab pada zaman Paulus, Korintus sangat terkenal. Kota Korintus sangat terkenal. Kota pelabuhan, kota perdagangan. Tapi lewat bagian ini jelas sekali. Paulus walaupun dia tidak bersama-sama di Korintus pada saat itu, tapi dia mengingatkan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Sebagai wujud kepedulian dengan jemaat yang membutuhkan pertolongan. Dan itu sudah diungkapkan lewat bacaan kita tadi. Kalau kita melihat, menghayati, membaca mulai ayat 1 kita dapati Paulus tidak mau kan? Supaya apa yang mau diberikan, bantuan yang akan diberikan kepada jemaat yang membutuhkan pertolongan bukan karena sisa-sisa. Sebab hari pertama sudah mengumpulkan. Kumpul sehingga pada saat Paulus datang, apa yang mereka kumpulkan, persembahan atau dana yang sudah dikumpulkan, betul-betul sudah siap. Dan ini semua yang dilakukan oleh Paulus, yang dia ingatkan kepada saudara-saudara seiman, bagaimana mewujud nyatakan kehendak Tuhan dalam hidup sebagai umat percaya. Saudara-saudaraku, sebagai pengikut Kristus, saya dan saudara-saudara yang mengaku pengikut Kristus, ternyata kita perlu mengekspresikan kasih kita kepadanya, kepada Tuhan melalui hidup yang memberi. Jadi kasih kita wujud nyatakan kepada Tuhan lewat hidup yang memberi. Dan bagaimana mungkin kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi dalam realita hidup kita tidak mengasihi sesama. Tentu dengan kita mengasihi sesama berarti kita mengasihi Tuhan. Paulus mengungkapkan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah anak-anak Tuhan, orang percaya, berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan kepada mereka. Saudaraku, tentunya saya dan saudara-saudara terpanggil untuk melaksanakan. Jadi kita terpanggil bukan hanya untuk bersekutu, tetapi orang percaya terpanggil juga untuk melaksanakan pelayanan diakonia sesuai kemampuan, berdasarkan kasih dan ketulusan. Jadi ini yang sebenarnya ditandaskan dalam bagian ini. Bagaimana orang-orang terpanggil, gereja Tuhan merasakan bagaimana pelayanan kasih, pelayanan diakonia itu dilakukan bukan untuk memamerkan kehebatan kita, bukan untuk menunjukkan saya lebih dari yang lain, tapi betul-betul pelayanan diakonia itu dilakukan sesuai kemampuan, berdasarkan kasih dan ketulusan. Sebab kalau juga kita memberi cuma karena mau menonjolkan diri, apa artinya?
Tapi jika kita memberi dengan penuh kesungguhan, melayani, berdiakonia dengan penuh kasih dan ketulusan, itu tentu yang diinginkan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberi berkat kepada kita. Memang setiap warga gereja, setiap orang percaya punya berkat yang berbeda-beda. Kita semua tidak sama berkat yang Tuhan berikan. Tapi dari berkat-berkat yang Tuhan berikan, kita diingatkan bagaimana kita mewujud nyatakan kepedulian kita, pelayanan diakonia kita terhadap sesama. Karena itu, yang penting dalam hal ini bukan pemberian itu besar jumlahnya atau kecil jumlahnya. Tetapi yang paling pokok yang harus kita ingat, bahwa pada saat pelaksanaan pelayanan diakonia, kita lakukan, sekali lagi kita lakukan dengan penuh kasih dan ketulusan. Tidak ada paksaan, tidak ada yang mau menonjolkan diri. Kita lakukan itu karena kasih dan kita sadar kita telah menikmati anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, apa yang diungkapkan Paulus dalam bagian ini benar-benar mau mengingatkan setiap orang percaya, lebih khusus pada saat Paulus menyampaikan ini kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus, supaya betul-betul mereka boleh melakukan apa juga yang pernah dilakukan oleh jemaat yang miskin, jemaat yang susah, jemaat yang mengalami pergumulan besar. Itulah jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat di sana susah, tapi mereka kaya dalam kasih. Mereka berusaha untuk membantu, untuk menolong saudara-saudara yang dalam kesusahan di Yerusalem. Dan ini sebenarnya juga yang diinginkan Paulus dimiliki oleh orang-orang percaya yang ada di Korintus. Saudara-saudara, kali lagi yang harus kita ingat, kita memberi, kita berdiakonia, bukan karena cari nama, supaya populer, supaya dikenal, supaya disanjung, supaya dipuji. Bukan, tapi kita melakukan pelayanan diakonia karena kita memahami kita semua adalah milik Tuhan, sama-sama kepunyaan Tuhan yang selalu diingatkan untuk saling membagi, untuk saling menolong, untuk saling peduli satu dengan yang lain. Dan itu yang juga menjadi perenungan kita sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan, lebih khusus jemaat Zaitun Karomasan Rano Tanak Weru yang ada di kolom 1 sampai kolom 22. Paulus bukan hanya mengingatkan bagaimana jemaat mengumpul, tetapi Paulus juga di sini ternyata memilih orang-orang yang dapat dipercaya, yang dapat mengelola uang yang dikumpulkan itu, agar benar-benar yang dikumpulkan itu boleh tersalur dengan baik. Dengan kata lain tepat sasaran. Gitu. Sebab apa artinya? Kita mengumpul, tapi sasarannya tidak tepat. Nah, lewat bagian Alkitab ini, kali lagi bagaimana Paulus betul-betul berusaha untuk melakukan yang terbaik. Bukan hanya menyuruh jemaat mengumpulkan, tetapi mengatur orang-orang yang mengatur itu juga mempersiapkan semua itu supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Yang akhirnya bukan damai, sebab kalau terjadi penyimpangan bukan damai sejahtera, terjadi keresahan dan lain-lain. Tapi semua itu telah diatur. Dengan memberi, sekali lagi, dengan kita memberi bantuan terhadap jemaat yang membutuhkan, ini membuktikan bahwa kita hidup dalam kasih. Saya mengasihi diri sendiri, maka saya pun mengasihi sesama kita. Berbuatlah hal-hal yang baik, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup setiap umat percaya. Karena itu, pelayanan Paulus tidak terpisahkan. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan kabar sukacita, kabar baik. Tapi dalam pelayanan itu juga
dia ikut sertakan atau dia nyatakan bagaimana kepeduliannya untuk menolong, untuk membantu jemaat yang betul-betul dalam keadaan susah, dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Nah, apa yang dilakukan Paulus dalam bagian ini? Menjadi motivasi bagi kita sebagai orang percaya. Ternyata pelayanan perlu. Pelayanan, kesaksian itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita betul-betul mengakui kita sebagai warga gereja yang memahami apa yang menjadi tugas gereja, maka di situ ada koinonia, marturia, diakonia. Ada persekutuan, ada kesaksian, ada pelayanan. Dan jika kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, maka itulah yang diinginkan Tuhan. Karenanya, dalam situasi apapun, situasi sulit sekarang, kita pun tidak tahu sampai kapan kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak berita-berita yang kadangkala membuat takut, membuat orang gelisah, bahkan kalau ada yang kena virus seakan-akan dikucilkan, seakan-akan ya betul-betul merasakan bagaimana kesusahan hidup ini. Tapi lewat kebenaran firman kita senantiasa diingat, mari orang saling bertolong-tolong satu dengan yang lain. Jika ada saudara kita, sesama kita yang diperhadapkan dengan adanya COVID-19 ini, biarlah kita juga membantu mereka. Kita nyatakan kasih kita, ketulusan kita dengan mereka yang betul-betul menanggung beban. Dan dalam situasi ini pun kita diingatkan lewat firman ini, di samping kita hidup bertolong-tolong satu dengan yang lain, kita juga harus setia beribadah pada Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, dan kita harus menikmati terus-menerus sukacita dan rela hati untuk memberi persembahan sesuai dengan kemampuan kita. Sebab dengan memberi merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah menikmati berkat Tuhan. Jangan sebagai jemaat dari kolom 1 sampai 22, jangan kita baku-baku hitung dengan Tuhan. Ya, itu kadang-kala orang baku-baku hitung dengan Tuhan. Dalam memberi saling, ya mau hitung ini for Tuhan ini, dan macam-macam. Tapi saya percaya jemaat Zaitun betul-betul mau hidup dalam ketulusan, saling menolong, saling membantu. Karena kita lakukan itu bukan untuk pamer, bukan untuk menonjolkan kehebatan dan kemampuan kita. Tapi kita lakukan itu karena kita betul-betul percaya Yesus sumber berkat. Maka kita lakukan pelayanan kasih dengan ketulusan, dengan kesungguhan, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Itu kuncinya. Kalau kita melakukan dengan penuh kasih dan ketulusan, maka yang kita buat itu untuk keagungan Tuhan. Seperti Paulus, memang ayat-ayat selanjutnya menceritakan bagaimana kerinduan Paulus untuk tetap tinggal bersama dengan orang percaya di Korintus. Karena apa? Dia ingin memberitakan Injil. Walaupun dia tahu, Paulus pernah datang di Korintus dan banyak yang menentang dia. Tapi dia tahu dia akan mau tinggal di sana untuk menyatakan kehendak Tuhan, memberitakan Injil, dan jemaat pun diingatkan untuk berbuat sebagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana tema kita. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Sebagai jemaat-Mu yang ada di Saitun Karombasan Rano Tanak Weru. Dari kolom 1 sampai kolom 22. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami sudah berada di hari yang kedua di bulan Juli. Bulan Juli merupakan bulan syukur bagi jemaat Saitun. Karena boleh merayakan ulang tahun jemaat. Begitu banyak berkat-berkat yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Maka kami datang kepadamu bersyukur berterima kasih. Karena kami percaya apa yang kami lakukan di malam ini. Itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu diperdengarkan lagi untuk kami semua. Kami penuh keterbatasan. Kami tidak mampu menghayati firman-Mu dengan benar tanpa pertolongan-Mu Bapa. Tapi kami percaya dengan Roh Kudus. Kami akan mampu, kami mengerti. Dan kami mau wujud nyatakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Apa yang dinyatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Biarlah ini juga menjadi perenungan pemahaman kami bersama. Walaupun kami menyadari ada kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Tetapi untuk pelayanan diakonia, kiranya itu terus menjadi tanggung jawab kami bersama. Sebagaimana yang juga sudah diwujud nyatakan oleh umat-Mu, oleh saudara-saudara seiman yang ada di Makedonia. Jikalau mereka diperhadapkan dengan kesulitan, mereka hidup dalam kemiskinan, tetapi mereka kaya dalam kasih. Mereka boleh membantu saudara-saudara yang dalam kesulitan, dalam penderitaan yang ada di Yerusalem. Maka biarlah hal-hal ini menjadikan kami sebagai jemaat Tuhan yang ada dari kolom 1 sampai kolom 22. Untuk tetap memahami kehendak Tuhan. Walaupun ada pergumulan-pergumulan yang kami alami dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi iman kami tetap kokoh dan kami tetap bersyukur karena firman-Mu menjadi perenungan kami bersama. Ya Tuhan, biarlah di saat kami melakukan pelayanan diakonia, betul-betul itu lahir dari ketulusan, dari kasih yang sungguh. Karena kami melakukan itu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang sampai saat ini setia melakukan kerja pelayanan. Diberkatilah mereka sebagai Syammas Penatua dari kolom 1 sampai kolom 22 bersama-sama Penatua Bipra, UPK yang ada di kolom, komisi-komisi kerja, semua Tuhan. Kami percaya Engkau akan menuntun sehingga kerjasama yang baik dari hamba-hamba-Mu bersama-sama guru agama dan pendeta semua dilakukan dengan penuh kesukacitaan, dengan terus mengandalkan Tuhan, karena dengan bersama-sama kita melayani maka pekerjaan yang mulia tetap dilakukan dan nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Dan Tuhan melihat keluarga-keluarga yang ada di jemaat kami, mungkin saat ini ada yang bergumul dengan situasi sulit, kekurangan makanan, minuman. Tuhan tolong, Tuhan Allah sumber berkat. Biarlah Engkau mau menyatakan kemurahan dalam kehidupan kami bersama. Sehingga sebagai satu persatuan jemaat kami mau saling membangun satu dengan yang lain. Kami saling menopang satu dengan yang lain. Yang kuat membantu yang lemah juga boleh menopang yang kuat. Dan itulah kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Jika saat ini ada yang bergumul, jemaat-jemaat kami yang sampai saat ini dalam proses pemulihan karena keadaan sakit, mereka dirawat di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada yang dirawat di rumah-rumah sakit. Dalam nama Yesus kami mohon,
Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan, nyatakanlah mujizat-Mu. Pulihkan mereka dan ingatkan mereka bahwa Engkau penuh kasih, tidak akan membiarkan mereka dalam pergumulan terus-menerus. Biarlah dengan iman mereka menikmati sukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap orang, setiap saudara-saudara kami juga yang di sepanjang minggu berjalan ini bersyukur dengan menikmati ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Semua kami mohon diberkati agar jemaat-Mu memuliakan Tuhan dengan kehidupan, dengan berkat-berkat yang ada dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Jika Engkau melihat keluarga-keluarga umat percaya, maka Engkau juga kami percaya melihat kehidupan negara dan bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai pada kepala lingkungan yang ada. Semua mereka memberi diri sebagai pemimpin-pemimpin. Tolong Tuhan beri sehat dan kuat, beri kemampuan supaya mereka ada sukacita dalam menunaikan tugas tanggung jawab mereka di situasi adanya pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkati para dokter, para tenaga medis yang ada di garda depan, yang sampai saat ini berjuang terus-menerus untuk menolong setiap pasien yang terinfeksi COVID-19. Biar mereka juga sehat, bukan sedikit hamba-hamba-Mu yang menjadi korban Tuhan. Lewat pemberian, lewat pengabdian mereka. Tuhan tolong keluarga mereka, kuatkan semua dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Agar situasi sulit apapun kami hadapi dengan iman, maka kami percaya ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua yang terlibat langsung dalam persekutuan ibadah akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebab itu prokantor, petugas yang ada main keyboard Tuhan berkati. Biarlah dengan talenta yang mereka miliki, mereka mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bawa semua permohonan kami. Engkau melihat semua anak-anak janda duda, anak yatim piatu. Karena mereka juga butuh pertolongan. Dan Engkau maha memahami setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, bahkan kami mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah di malam ini. Untuk itu marilah kita sama-sama berdiri. Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku, Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku, Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadat ini, silahkan duduk. Tuhan memberkati kita semua.